Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah, dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan dilanjutkan dengan kajian ba'da zuhur yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Kantor kita, Bapak Sofenir Yustianto, dengan tema kajian yaitu Sirah Nabi dan Sahabat. Salawat dan salam tak lupa marilah sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya tetap selalu konsisten mengamalkan dan menjalankan ajaran-ajaran beliau, serta mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Sofenir kami silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haqq wa ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah SWT, rekan-rekan semuanya. Pada siang hari ini kita dipertemukan di ruangan ini, di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah semoga apa yang ibadah yang kita lakukan hari ini dan ibadah yang kita lakukan selama ini kiranya diterima Allah dan dicatat sebagai dengan pahala, dibalas dengan pahala yang sempurna di sisinya. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, tauladan kita, dan kepada beliaulah kita nanti berharap agar diberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir pada saat kita membutuhkan nanti. Rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih pada siang hari ini atas inisiatif dari Dewan Masjid, Takmir Masjid Baitul Tamam yang sudah menginisiasi adanya kegiatan seperti ini, artinya adanya taklim yang bisa diberikan tidak hanya oleh kiai ustadz dari luar, tapi juga dari internal kita sendiri. Karena saya merasakan bahwa pada saat kita harus memberikan taklim seperti ini, ada dua hal yang juga kemudian menuntut kita. Yang pertama adalah ya kita mesti buka-buka juga
buka-buka Al-Quran, buka-buka hadis, buka-buka dan lain-lain sebagainya untuk bisa memberikan materi. Tentu kita harus menyiapkan materi dan dalam proses itu tentu kita akan melakukan proses pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, pada saat kita dalam pembelajaran tentu akan meningkatkan pemahaman kita terhadap agama kita, akhlak kita, iman kita, dan integritas kita akhirnya. Dan kemudian juga pada saat itu juga kalau bola pingpong itu, bola tenis itu dilempar, kita menyampaikan seperti ini, tentunya itu memberikan tanggung jawab kepada kita juga yang menyampaikan. Ya, pada saat kita menyampaikan tentang hal-hal terkait akhlakul karimah, terkait akidah dan seterusnya, tentu itu selain kita memberikan kepada jamaah yang mendengarkan, tetapi juga tentu itu membawa konsekuensi menuntut diri kita untuk kemudian juga istiqomah, konsekuen dengan apa yang kita ucapkan. Meskipun itu tentu tantangan terberat dalam yang dialami oleh ulama-ulama kita, oleh dai-dai kita, dan oleh kita sendiri pada saat kita memberikan tausiah-tausiah semacam ini. Kemarin waktu Adib mau bikin flyer kegiatan ini, Pak ini ditulis apa? Ustadz, Kiai atau apa? Saya bingung juga kan gitu kan, nggak pantas semuanya kan gitu. Penceramah juga bukan kan gitu, penikmat ceramah juga kadang-kadang ketiduran kan gitu. Jadi rekan-rekan dengan segala keterbatasan, saya ingin menyampaikan beberapa hal aja pada siang hari ini. Kalau kita lihat bahwa tema-tema ceramah ada yang masalah akidah, ada masalah fikih, ada masalah muamalah, ada masalah akhlakul karimah. Nampaknya semuanya masih jauh dari kompetensi saya, kemampuan saya untuk bisa menceritakan, memberikan itu kepada rekan-rekan. Karena dua hal tadi. Saya itu dari sisi keilmuannya juga kurang, tapi dari sisi konsekuensinya juga masih agak ngalor ngidul kan gitu. Karena itu saya akan memilih tema materi hari ini yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan adalah terkait sirah nabawi maupun sirah sahabat. Saya pikir ini tema yang sangat menarik ya gitu ya, sirah nabawi maupun sirah sahabat ini, karena sirah nabawi dan sirah sahabat ini kita akan di situ menjadi mempelajari dan kemudian bisa bergaul gitu ya, mempelajari sahabat, mempelajari nabi, sirah-sirah itu kita akan menjadi semacam bergaul dengan mereka. Kita akan mengenali mereka kan gitu. Padahal mereka itu adalah ahli-ahli surga. Nah, kita dengan mempelajari sirah nabawi, mengenal sahabat, mengenal nabi, kita mengenal perilaku mereka, keutamaan mereka, yang hal-hal itu adalah yang menjamin mereka masuk surga. Dan kita di sini akhirnya seperti kalau kita semakin dekat mengenal sahabat, mengenal nabi dari sirah-sirah itu, ada kedekatan intensitas kita, emosional kita ya, yang itu ya kita bergaul dengan ahli surga. Karena itu salah satu ulama mengatakan pada saat kita menyelami sirah nabawi, sirah sahabat, kita seperti berada di taman-taman surga. Karena kita bergaul dengan mereka, mempelajari sahabat, Khalifahur Rasyidin, pelajari sirah Nabi, kita akan seperti itu. Mengambil hikmah dari perilaku mereka, keutamaan mereka. Nah, mungkin bagi saya itu adalah pilihan yang optimal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Tapi saya pikir itu satu tema juga yang akan lebih menarik dibanding kemudian saya memberikan tema-tema yang terkait hal-hal yang dari sisi kompetensi memang saya tidak mampu kan gitu ya. Baik itu akidah, akhlakul karimah, fikih, muamalah dan seterusnya.
Nah, beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya juga sudah menyampaikan kepada pada periode takmir masjid sebelumnya, Pak Agus, perlu ada satu tema khusus untuk kajian itu, khusus tentang siroh, kan gitu. Khusus tentang siroh. Karena seperti tadi, kita akan mengenal mereka, gitu ya. Dan itu mungkin akan lebih menarik, gitu ya. Itu akan lebih menarik untuk kita mengundang teman-teman yang lain untuk bisa hadir di majelis taklim seperti ini. Gitu ya, itu nanti silahkan dipertimbangkan lah, tapi bagi saya itu penting gitu. Bisa itu satu alternatif untuk menarik. Begitu. Nah, pada siang hari ini saya akan sedikit mengulas tentang salah satu sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Kalau pada saat kemarin, pada saat acara apa itu ya, yang apa, bukan stand up comedy, ada apa? Bukan, yang kita maju ada baca puisi, teman-teman adzan segala itu ya acara. Tarhib Ramadan waktu itu saya ikut lomba storytelling, dan storytelling itu saya juga membawa kisah salah satu sahabat, yaitu Ukasah. Itu satu sahabat yang agak menyentuh bagi saya. Waktu itu kalau sempat meneteskan air mata bukan karena acting, bukan karena dinilai oleh Pak Ade loh ya. Tapi memang itu benar-benar itu kan gitu. Sulit itu untuk sampai seperti itu. Makomnya agak sulit itu kayak gitu. Bukan darah di panggung itu kan gitu, bukan untuk dapat juara enggak, tapi itu memang ada sesuatu yang kedekatan yang saya ingin rasakan di situ. Itulah yang menarik. Nah, termasuk juga dengan sahabat-sahabat yang kita pelajari. Di antara sekarang kita coba mengulas tentang Abdullah bin Ummi Maktum, gitu ya. Abdullah bin Ummi Maktum ini, mungkin rekan-rekan sudah tahu, adalah salah satu sahabat Nabi yang kondisinya buta, kan gitu. Dalam kisah-kisah nampaknya baru satu ini sahabat Nabi yang terceritakan dalam kondisi buta sejak lahir loh ya. Berbeda dengan sahabat Nabi yang kemudian buta karena faktor peperangan. Seperti Abdullah bin Harb. Ya, Abdullah bin Harb itu matanya buta karena peperangan. Ada di perang Mut'ah waktu itu. Nah, kalau Abdullah bin Ummi Maktum ini memang dari lahir sudah kondisinya buta. Nah, dari asal-usul keluarganya, Abdullah bin Ummi Maktum ini masih kerabat dekat dengan Ummul Mukminin, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Karena ibu dari Ibunda Khadijah ini masih saudara kandung dengan ibu dari Abdullah bin Ummi Maktum ini. Nah, kemudian ini agak aneh namanya di dalam orang Arab, namanya kok Abdullah bin Ummi Maktum, kan gitu. Kok dinisbatkan ke ibunya? Biasanya bin itu kan ya ke bapaknya. Ini dinisbatkan ke ibunya. Padahal bapaknya sendiri kalau namanya Qais. Jadi nama asli beliau sebenarnya bukan Abdullah. Nama asli beliau sebenarnya Umar atau Amr bin Qais. Gitu. Tapi kemudian beliau, nama Abdullah ini adalah nama pemberian dari Rasulullah kepada dia. Dan dia lebih dikenal dengan nama Abdullah bin Ummi Maktum. Ummi ibu, Maktum itu artinya yang tidak terlihat, tersembunyi gitu. Karena dia buta, tidak bisa melihat ibunya. Ibunya namanya aslinya adalah Atikah gitu. Nah, karena itulah
eh, dia disebut Abdullah bin Umi Maktum, artinya ya Abdullah yang tidak bisa melihat ibunya gitu. Nah, itu sedikit asal usul beliau. Nah, kebutaan itu sendiri Rasulullah bertanya kepada dia, kepada Abdullah bin Umi Maktum ini, sejak kapan dia buta? Dan dijawab memang sejak kecil, memang sejak lahir beliau sudah dalam kondisi buta. Dan karena itulah ada firman Allah dalam hadis qudsi yang diantaranya mengatakan bahwa jika aku mengambil penglihatan dari hambaku, maka tidak ada balasan yang lebih pantas selain surga. Asalkan dari ujian yang diberikan Allah itu hambanya bisa menerimanya dengan kesabaran. Di dalam banyak ulasan-ulasan, kebutaan ini justru menjadi menjadi keunggulan dari Abdullah bin Umi Maktum ini, karena kemudian dia hatinya menjadi lebih sensitif, indera yang lain menjadi lebih sensitif gitu. Ya, kita tahu bahwa Allah itu memberikan adil, artinya pada saat misalnya orang diberikan ujian berupa buta, tentu diberikan kelebihan yang lain. Kita tahu bahwa nyatanya banyak orang buta yang juga ikut bisa membaca, ya, bisa menyanyi dan seterusnya. Artinya pasti Allah itu mengurangi di satu hal, Allah juga memberikan kelebihan di hal yang lain. Nah, termasuk juga Abdullah bin Umi Maktum ini yang juga dikenal beliau menerima Islam itu dari kepekaan hatinya terhadap agama Islam ini. Ya, nah, karena beliau masih saudara dari Ummul Mukminin Ibunda Khadijah binti Khuwailid, maka beliau termasuk orang yang menerima dakwah Islam itu di awal-awal. Ya, beliau termasuk orang yang menerima, sahabat yang menerima dakwah Islam di awal-awal. Karena itu beliau termasuk juga sebagai asabikul awalun. Yang asabikul awalun ini ganjarannya luar biasa. Di dalam surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awalun minal muhajirina wal ansor walladzina taba'u bi ihsan radhiyallahu an wa radu'an. Artinya bahwa ganjaran untuk orang yang termasuk ashabikul awalun itu Allah ridho dan dia ridho, dan kemudian pada ayat selanjutnya, pada kelanjutan dari ayat itu disampaikan selain Allah ridho dan dia ridho, maka tentu ganjarannya adalah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan dia kekal di dalamnya. Tentu ini harapan banyak, hampir kita semuanya kan gitu. Kalau kita asabikun awalun bukan, muhajirin bukan, ansor bukan, semoga kita termasuk adalah orang yang itu tadi waladina attabi'u bi ihsan. Jadi yang kita yang beritiba kepada Nabi, beritiba kepada muhajirin, beritiba kepada ansor secara baik. Ya, di dalam surat At-Taubah, orang-orang yang terdahulu dari lagi yang pertama-tama di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka, ittiba dengan mereka, yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ya kan? Ya, karena itu kita terus insya Allah berupaya untuk bisa beritiba
kepada Nabi dan kemudian kepada Ashabikul Awalun, Muhajirin maupun Ansor, sahabat-sahabat Nabi itu adalah benchmark kita, platform cerminan kita yang bisa kita ambil pelajarannya. Mempelajari sirah sahabat ini adalah bagian kita beritibak kepada mereka juga. Kan gitu. Nah, semoga kita bisa istiqomah di sana. Nah, rekan-rekan, karena beliau adalah ashabikul awalun dan beliau juga tentu adalah muhajirin. Karena kan waktu itu ashabikul awalun hampir semua yang sudah memeluk Islam di Mekah mengalami ancaman, boikot dan seterusnya dari masyarakat, dari suku Quraisy, dan kemudian Allah memerintahkan untuk berhijrah ya ke Madinah. Nah, Abdullah bin Umi Maktum termasuk salah satu sahabat yang juga berhijrah ke Madinah. Bayangkan dengan kondisi seperti itu, buta dan kemudian harus menempuh perjalanan 490 km jarak Makkah ke Madinah dengan berbagai ancaman dari suku Quraisy dan kemudian harus meninggalkan hartanya. Kan kebanyakan waktu orang-orang berangkat dari hijrah itu harus meninggalkan hartanya, dan juga di dalam perjalanan mengalami ancaman-ancaman selama perjalanan. Nah, beliau itu dua itu kunci surga yang sudah di tangan beliau. Beliau adalah ashabikunal awalun dan beliau adalah muhajirin. Itu yang catatan pertama kita. Nah, kemudian Abdullah bin Umi Maktum ini juga kisahnya terkenal karena ada suatu kejadian yang menjadikan Nabi itu akhirnya ditegur oleh Allah SWT karena ulahnya si Abdullah bin Umi Maktum ini. Pada suatu saat Rasulullah sedang berdiskusi, kalau kita ini lagi rapat gitu ya, tapi bukan rapat DKO ya. Ada rapat gitu dengan pembesar-pembesar Quraisy. Di situ ada hadir Utbah bin Robi'ah, ada Abu Jahal, ada Abbas bin Abdul Muthalib yang mungkin waktu itu belum bersyahadat gitu ya. Ada Ubay bin Khalaf dan Umayyah bin Khalaf. Ini pembesar-pembesar suku-suku Quraisy yang waktu itu Nabi sedang berdiskusi dengan mereka, yang Nabi waktu itu mempunyai harapan pada saat itu beliau bisa menjelaskan sesuatu tentang Islam kepada pembesar Quraisy, dan beliau berharap tentunya pembesar-pembesar Quraisy ini kemudian minimal mempunyai empati terhadap mempunyai empati kepada kaum muslimin, atau kemudian bersimpati kepada kaum muslimin, atau kemudian ultimate goal-nya tentu adalah bagaimana orang-orang pembesar Quraisy ini bisa bersyahadat. Bagi Nabi mungkin ini adalah suatu pertemuan penting, pertemuan strategis kan gitu ya. Pertemuan penting, pertemuan strategis yang kemudian pada saat beliau berbicara dengan ini, kemudian Abdullah bin Umi Maktum ini datang mendekat kepada Nabi, bertanya sesuatu kepada Nabi, menyela pembicaraan Nabi, menyela rapat itu, dan karena itu Nabi nggak senang. Ya, Nabi nggak senang. Nabi nggak senang dan kemudian Nabi menampakkan wajah yang masam dan kemudian berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum. Ingin meneruskan pembicaraannya dengan pembesar-pembesar Quraisy tadi. Dan karena itulah Allah kemudian memberikan teguran kepada Nabi yang saat itu kemudian turun surat Abasa wa tawalla itu.
Di mana Nabi di situ ditegur. Ya. Kalau di surat Abasa itu kan saya baca artinya aja. Atau mau baca Qur'annya? Baca coba. 1-11 kan gitu. Ya. Ya. Sampai ayat 11 saja. Yang bisa melanjutkan silahkan. Sampai ayat 11 ya. Nah, itu. Ya. Kalla anahada tadkirah. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya Allah itu kemudian memberikan peringatan kepada Nabi. Jadi surat ini turun dari kejadian itu. Ya. Nabi berwajah masam dan berpaling karena seorang tunanetra telah datang kepadanya. Tahukah engkau Nabi Muhammad, boleh jadi dia ingin mensucikan dirinya atau dia ingin mendapatkan pelajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu pembesar-pembesar Quraisy tadi, engkau berikan perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan dia takut kepada Allah, malah engkau abaikan. Ini kan peringatan ini. Dan kemudian di ayat 11-nya disampaikan, sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran Allah itu merupakan peringatan. Nah, ini. Padahal sahabat waktu itu juga yang menyaksikan tuh juga ada yang tidak membenarkan gitu. Wong ini Nabi lagi ngomong lagi rapat. Kita pun mungkin seperti itu ya. Kalau saya lagi rapat sama Pak Kanwil sama Pak Dirjen gitu, kemudian ada Taji datang, Pak kan gitu kan. Nah, mungkin Taji gitu kan. Kalau ini kan kita melihat manusiawi sekali dari sisi kemanusiaan kan gitu. Apa yang dilakukan Nabi itu manusiawi sekali. Tetapi ini adalah pelajaran penting bagi kita sebenarnya. Ya kan? Bagaimana kita lebih mengutamakan orang yang ingin belajar dan mensucikan diri karena takut kepada Allah dibanding status-status sosial orang itu di dunia. Dan ini juga satu pelajaran penting bagi kita, ternyata Nabi pun bisa ditegur sama Allah. Dan karena itu ini kemudian membuktikan bahwa Al-Quran bukan kemudian perkataan Muhammad. Masa perkataan Muhammad dia negur dirinya sendiri kan gak mungkin. Ya kan? Nah, dari ini pelajaran-pelajaran pentingnya adalah seperti itu. Bahwa Al-Quran bukan perkataan Muhammad karena ini menegur Nabi sendiri. Ya kan? Kemudian di situ ada terlihat siapa yang diberikan keutamaan oleh Allah dibanding siapa yang dihadapi oleh Nabi. Mata manusia berbeda dengan mata Allah. Penilaian Allah berbeda dengan penilaian manusia. Bahkan Nabi pun waktu itu dianggap kurang tepat memberikan penilaian itu. Kan gitu. Nah, tapi juga pelajaran penting yang ketiga yang kita petik dari surat Abasah ayat 1-11 ini, bahwa Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pembesar-pembesar Quraisy ini tadi. Hidayah itu prerogatif Allah SWT. Untuk masalah ini kan minggu lalu sudah ada materi yang disampaikan oleh Ustadz yang di sini. Nah, kemudian
cerita selanjutnya tentang Abdullah bin Umi Maktum ini, ternyata beliau adalah juga salah satu muadzin Rasulullah. Kita selama ini mengenal bahwa muadzin Rasulullah yang biasa mengumandangkan adzan adalah Bilal bin Rabah. Tapi ternyata Abdullah bin Ibnu Umi Maktum ini juga adalah salah satu muadzin Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu mengatakan bahwa sesungguhnya Bilal adzan pada waktu sepertiga malam. Ya, Bilal adzan pada waktu sepertiga malam. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Umi Maktum adzan. Karena ia tidak akan adzan kecuali setelah terbitnya fajar sidik atau masuk subuh. Ini kira-kira kan kalau masuk Ramadan. Kan gitu. Ya, kita ini terkait Ramadan kan gitu. Jadi di sini kalau yang sering sudah pernah umroh kan pasti tahu ya, adzannya di sana 2 kali kan gitu ya. 2 kali. Ada yang sepertiga malam itu, ada juga yang memang adzan subuh. Dan itu dari dulu di sana seperti itu. Kan gitu. Dan ternyata memang ini seperti ini. Sepertiga malam Bilal yang adzan. Kemudian yang pas subuh itu yang biasa adzan adalah Abdullah bin Umi Maktum. Padahal dia buta. Dari sini 2 hal yang kita harus petik pelajaran. Yang pertama, dia buta tetapi dia mempunyai kepekaan untuk tahu waktu. Ya, punya kepekaan untuk tahu waktu. Oh, ini sudah waktunya subuh. Ya, itu dari mana dia tahu kan gitu. Nah, ini kan harus dipelajari juga nih. Dari mana dia tahu itu? Oh, ini sudah waktunya subuh. Apalagi waktu itu mungkin belum ada jam, belum ada alarm, belum ada ini kan gitu ya. Bagaimana sih kan gitu. Kalau ilmu falak berpedoman pada bintang dan sebagainya, beliau pun juga nggak bisa melihat. Tapi beliau jatahnya adzan waktu subuh dia tahu. Dan kemudian kalau adzan pasti dia di masjid kan gitu ya. Nah, dia datang berangkat ke masjid. Nah, terkait ini bahwa dia tukang adzan di masjid, artinya dia tahu waktu subuh dan dia adalah orang yang pertama datang ke masjid tentunya ya, karena dia yang adzan gitu. Dan kemudian di situ dikatakan Nabi Muhammad bahwa dia memang biasanya seperti itu, karena itu menjadi pedoman. Artinya memang dia adalah orang yang istiqomah datang ke masjid sebelum waktunya. Datang ke masjid dan datang sebelum waktunya. Ya kan? Datang ke masjid dan datang sebelum waktunya. Ada kisah lain tentang kejadian ini juga yang kemudian muncul hadis tentang bagaimana kewajiban kita datang ke masjid. Ya kan? Nah, Abdullah bin Ibnu Maktum pernah suatu saat itu meminta rukhsah kepada Nabi. Ya, meminta rukhsah kepada wahai Rasulullah, rumahku sangat jauh dari masjid dan aku tidak mempunyai penuntun dalam berjalan. Maka apakah ada keringanan untukku meninggalkan sholat berjamaah di masjid? Ya kan? Lalu Rasulullah pun memberikan keringanan itu. Tapi pada saat setelah itu Ibu Maktum mulai berpaling, mulai pergi, begitu dipanggil lagi sama Rasulullah. Wahai Ibnu Maktum, apakah engkau mendengar suara adzan? Ya tentu saya mendengar adzan Rasulullah. Saya kan hanya buta aja, nggak tuli kan gitu. Nah kemudian Rasulullah menjawab, maka jawablah seruan itu karena aku tidak mendapatkan keringanan untukmu. Artinya bahwa meskipun kondisi buta, tidak ada penuntunnya,
kondisi buta tidak ada penuntunnya, itu kemudian tidak menjadi rukhsah bagi kita untuk tidak berjamaah di masjid. Kan gitu. Nah, kita ini kan kadang-kadang rukhsahnya lebih kita ciptakan sendiri daripada rukhsah yang memang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Ya, saya sendiri pun juga merasakan itu. Kadang-kadang mimpin rapat gitu ya, Pak Firul ya. Mimpin rapat, kelewatan, waktu adzan gitu ya. Ya, dan banyak rukhsah-rukhsah yang lain gitu. Kalau mau datang ke masjid itu, entarah belum adzan kan gitu. Pada sudah adzan gitu, di Baitul Tamam itu kan antara adzan sama qomat lama kan gitu. Ntar dulu lah. Kemarin Firul tuh masih makan dulu di situ. Di sini sudah sholat rawatib, ya, Firul masih makan dulu di situ kan gitu. Ntar di sini sudah mulai menjelang iqomah, kebelet ke belakang kan gitu kan. Habis kebelet ke belakang kan gitu, udah masbuk kan gini kan. Udah lewat Al-Fatihah udah masbuk, nggak asik, nggak jadi kan gitu. Makanya Rul, kalau adzan langsung ke sini, jangan makannya duluan gitu. Ya kan? Biar nggak ngantuk aja, dia udah mulai teler tadi dengerin saya ngomong gini dia teler kan gitu kan. Nah, itu jadi ada kondisi itu yang kemudian menjadi acuan bahwa dari cerita ini, kejadian ini menjadi pedoman bahwa ternyata hadir ke masjid untuk sholat berjamaah itu adalah wajib, ya kan? Di dalam ajaran Imam Hanifah ini wajib ini, kan gitu. Tapi di imam yang lain ada yang ini masih khilaf juga di antara para ulama kan gitu. Nah, selain muadzin Rasulullah, beliau juga seperti tadi terkait kecintaannya istiqomahnya untuk datang ke masjid. Bahkan karena kejadian itu dan dia istiqomah datang ke masjid, ada satu kejadian lain juga yang ini luar biasa juga. Pada saat beliau berangkat ke masjid karena buta, berjalan di gelap malam di tengah padang pasir, kemudian dia terantuk batu dan jatuh. Ya, terantuk batu dan jatuh. Dan di situ ada orang yang menolong dan kemudian mengantarkan ke masjid. Pada saat pulang orang ini kemudian menuntun dia masuk lagi pulang ke rumah. Dan itu kejadian itu beberapa kali. Dan Ubi Makhluk kemudian bertanya, siapa engkau wahai sahabat yang telah berbaik hati untuk mengantar aku berangkat pulang ke masjid? Ya kan gitu. Orang ini nggak mau jawab. Beberapa kali ditanya, nggak jawab. Meskipun istiqomah itu dilakukan. Nganter Ibnu Maktum ke masjid, pulangnya juga diantar sama orang ini. Dan karena kemudian didesak oleh Ibnu Maktum, orang ini itu menjawab, saya yang mengantar kamu, membimbing kamu berangkat dari rumah ke masjid, saya adalah iblis. Nah ini kan aneh ini kan. Kalau iblis kan biasanya, setan itu biasanya kita menghalangi kita ke masjid kan gitu. Tapi ini malah mengantar Ibnu Maktum berangkat ke masjid, pulang juga diantar dari ke masjid. Nah ini aneh. Kalau kita seperti tadi makan dulu dan seterusnya, ini kan karena digoyang-goyang setan kan gitu kan, digoyang-goyang iblis supaya nggak cepet-cepet ini kan gitu. Tapi ini aneh, kenapa iblis kok seperti itu, membantu Ibnu Maktum dari jatuhnya mengantar ke masjid, pulang ke masjid. Ketika ditanya seperti itu, kenapa kan gitu, kamu bantu saya kan gitu. Karena saya nggak mau jatuh, kamu jatuh gitu. Pada saat kamu jatuh dan kamu bangkit dari kemudian pergi ke masjid lagi, pahalamu nambah lagi masalahnya gitu. Nah, setan, iblis ini nggak mau kita nambah pahalanya. Berangkat ke masjid aja kalau bisa kita halang-halangi kan gitu. Tapi di situ dalam perjalanan ke masjid ada rintangan, dia tetap istiqomah berangkat ke masjid, itu akan menghapus dosa kita. Ya kan? Kan kalau jalan ke masjid itu kan seperti itu.
Satu langkah kita menghapus dosa, satu langkah kita menambah pahala. Kan itu. Apalagi kalau ditambah jatuh. Wah, itu pahalanya kan pasti meningkat lagi, istiqomah di situ. Nah, setan ini seperti itu. Nggak mau rugi juga setan ini. Nggak mau rugi juga iblis ini. Kalau kamu seperti itu jatuh, padahal kamu buta kan gitu ya. Jatuh, kemudian bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Wah, pahalamu ini menumpuk-numpuk. Wah, setan yang tekor kan tuh, iblis yang tekor kan gitu kan. Gak dapet temen kan gitu. Nah, ini ada kejadian seperti itu juga yang diriwayatkan kan gitu. Nah, keutamaan lain yang ada di Abdullah, di pribadi sahabat Abdullah bin Ibnu Maktum radhiyallahu anhu ini adalah beliau adalah sahabat, salah satu sahabat yang juga sangat dipercaya oleh Nabi karena dalam beberapa riwayat dikatakan setidak-tidaknya 13 kali beliau diserahi kota Madinah oleh Nabi jika Nabi akan safar atau pergi berperang. 13 kali. Setidak-tidaknya. Dan gak mungkin Nabi memberikan amanah itu kepada seseorang kalau orang itu tidak beliau percaya atau karena memang itu adalah hidayah Allah kepada Nabi, orang ini yang mampu untuk menemban amanah itu. Jadi itulah keutamaan Abdullah bin Ibnu Maktum. Nah, untuk bagian terakhir yang juga menarik tentang keutamaan pribadi beliau adalah semangat beliau untuk berjihad. Ya, semangat beliau untuk berjihad. Kita tahu bahwa pahala utama jihad adalah mempunyai balasan pahala yang sangat-sangat besar, utama. Pahala utama di sisi Allah pada hambanya. Gitu. Nah, Abdullah bin Ibnu Maktum ini kan karena buta ya, gimana saya mau perang kan gitulah. Karena itu dia mengatakan, ya Rasulullah, seandainya aku tidak buta, maka aku akan berperang juga, ikut berperang juga. Ya kan? Ingin dia untuk mendapat pahala jihad itu dia ingin gitu. Tapi gimana ya saya buta ini? Dan kemudian ia kemudian berdoa, ya Allah, turunkanlah wahyu mengenai orang yang udzur seperti aku ini bagaimana harusnya kan itu. Dan Allah kemudian menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Fath ayat 17 yang artinya diantaranya memberikan rukhsah kepada orang buta, orang pincang dan orang yang sakit untuk tidak ikut berperang. Ya, 3 rukhsah itu tadi. Orang buta, orang pincang dan orang sakit. Itu diberikan rukhsah kan gitu. Nah, ini kan luar biasa ini. Ya kan? Itulah menunjukkan bahwa dia ingin mensucikan diri, ingin mensucikan dirinya karena takut kepada Allah. Apa harapan-harapan beliau itu dijawab juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah meskipun sudah ada rukhsah ini, kemudian dia tidak pergi berperang? Dia tetap ingin berperang karena dia sangat tahu bagaimana pahala di sisi Allah terhadap para mujahid itu. Dan karena itulah pada zaman Umar, pada saat terjadinya perang Qadisiyah, di mana perang Qadisiyah itu adalah perang antara Muslim dengan penaklukan Persia, ya, yang di situ dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kekuatan umat Islam sekitar 30.000, tetapi Persia hampir 200.000 karena kan memang zaman itu Persia termasuk kekuatan yang kekuatan yang di samping Bizantium, kekuatan Persia itu juga besar kan gitu. Nah, karena itulah pada zaman Umar ini karena kekuatannya 30.000 lawan 20.000, maka Umar itu melakukan open recruitment kan gitu ya. Open recruitment untuk mujahid-mujahid yang ingin pergi berperang. Lah kok termasuk beliau ini Abdullah bin Ibnu Maktum ini juga ikut mendaftar kan gitu. Nah, ini Umar jadi bingung, ini gimana nih orang ini?
kamu kan sudah dapat rukhsah kan gitu ya. Kan udah berusaha kok masih ingin daftar aja ikut perang gitu kan gitu. Nah Umar itu mengatakan untuk menjawab keinginan Abdullah bin Ummi Maktum ini bukan kemudian jangan ikut nanti kamu mati karena kamu buta kan gitu. Umar itu nggak jawabnya seperti itu. Sebab kalau Umar tahu kalau mungkin dijawab seperti itu, nanti kamu mati di sana, kamu buta pasti matinya kan gitu ya. Kalau seperti itu pasti Abdullah bin Ummi ya memang itu harapan saya kan gitu ya. Nah, karena itu Umar itu menjawabnya untuk menolak Abdullah bin Ibnu Maktum itu kamu jangan ikut. Kalau kamu ikut yang bahaya itu temanmu sendiri kan gitu kan. Karena kamu buta, yang kamu sahabat itu bisa temanmu sendiri kan gitu. Nah, tapi Abdullah bin Ibnu Maktum juga cerdas juga, ya kan? Nah, kemudian, mungkin beliau kemudian mengatakan, Umar, tempatkan aku pada pasukan yang paling depan, yang diantara aku sama musuh tidak ada orang lain lagi selain aku. Ini riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Dan bahkan Anas bin Malik sendiri yang waktu itu mengantarkan Abdullah bin Ibnu Maktum ke barisan yang paling depan, menempatkan dia yang paling depan, dan dia yang Anas bin Abdul Malik ini yang kemudian memberikan pedangnya kepada Abdullah bin Ibnu Maktum. Dan yang memang benar, akhirnya beliau syahid di situ. Ya kan, dalam kondisi ditemukan mayat tertelungkup, tapi tidak ada luka satupun di bagian belakang tubuhnya. Lukanya hanya di bagian depan tubuhnya. Yang artinya bahwa selama perang itu dia sama sekali tidak memunggungi musuhnya. Memang benar-benar maju. Nah ini kan luar biasa sekali. Ya. Saya kira itu beberapa yang bisa saya sampaikan rekan-rekan. Banyak hikmah dari Abdullah bin Ibnu Maktum ini radhiyallahu an, dan semoga hal-hal yang kita pelajari dari beliau bisa kita renungkan, kita ambil hikmahnya, dan bisa kita jadikan cermin bagi kita. Kita insya Allah semampu kita meneladani, meskipun tentu mungkin tidak sesempurna beliau, tetapi setidaknya itikat kita, niat kita, komitmen kita untuk meneladani beliau itu bisa membimbing kita, menguatkan kita untuk tadi bisa termasuk sebagai orang-orang yang beritibak kepada mereka bil ihsan, bi ihsan. Ya kan? Dan kita kemudian juga diberikan harapan, diberikan hak oleh Allah untuk termasuk sebagai hamba yang ridho dan diridhoi olehnya, dan kemudian berhak juga untuk merasakan nikmatnya surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan insya Allah kita kekal di dalamnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ramdhani, dan karena saya bukan ulama, nggak ada tanya jawab ya. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Souvenir atas kajian Ba'da Zuhur yang telah disampaikan. Mari sama-sama kita tutup kajian Ba'da Zuhur kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.